walaupun singkat. Oke, jadi benar sudah record nih. Dan di sini ya, benar sudah masuk di Microsoft Word di sini. Nah, oke. Nah, ya. Jadi minggu lalu, orang kan so belajar ini ya. So belajar itu desain dan layout ya. Jadi desain dengan layout. Nah, yang hari ini yang bahan yang Tom pelajari adalah mengenai reference dan mailings. Nah, secara garis besar juga ya. Jadi kalau di menu reference itu ada grupnya, ada grup table and content, ya toh. Kemudian ada grup footnote, kemudian ada grup shares, lalu ada grup Kita Nation biografi, kemudian ada captions, lalu ada index dan ada table dan autonis ya, gitu ya. Nah, orang mulai dari yang pertama ya. Jadi Benar akan jelaskan garis besarnya aja ya. Jadi menu reference di sini dia berfungsi untuk membuat daftar isi, membuat catatan kaki, kemudian bisa mencari informasi dari kata yang diseleksi secara online, kemudian bisa menambahkan kutipan atau bisa juga membuat biografi atau judul halaman, kemudian bisa membuat apalagi itu ya, catatan yang lebih sederhana. Oke, jadi tolong masuk di apa ini? Grup table and contents ya. Nah, ini kalau table and contents di sini benar nak mau jelaskan satu-satu ini ya. Oh, lama sekali tolong ini. Jadi benar langsung aja jelaskan secara umum garis besar fungsi dari table and contents ya. Dia berfungsi untuk digunakan untuk membuat daftar isi dari garis besar dokumen. Jadi dia digunakan untuk membuat daftar isi. Kalau di buku kan ngoni baca itu kan kalau ngoni buka kemarin itu buku ada DP daftar isi. Oh, bab 1 itu di halaman berapa, bab 2 di berapa, ada sub-sub judulnya juga ya. Jadi intinya di sini adalah untuk membuat daftar isi. Ya. Kemudian footnote ya. Footnote di sini membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Jadi kalau ngoni memang belum terlalu paham ini, catatan kaki di sini misalnya Mner membuat dokumen misalnya ini, nah, katakanlah ini sudah isi ya dari ini kata SMKN Satu Rataan ini, itu Mner kutip dari salah satu buku misalnya. Jadi tolong buat catatan kaki insertnya. Nah, dia akan tertera di sini misalnya Mner kasih contoh. Ini kan sebenarnya kalau orang di lab kok enak ini ya, langsung ngoni juga langsung praktek. Nah ini tolong lihat ke atas ini. Nah di SMKN Satu Ratan di sini sudah ada angka 1 nih. Nah dia tak tulis di situ Minahasa Tenggara. Nah ini Minahasa Tenggara ini adalah merupakan contoh dari sumber buku yang ngoni ada kutip akang. Nanti ngoni jadi mahasiswa akan membuat catatan kaki ke depan ya. Ya, kira jelas itu ya. Ini kasih contoh satu aja. Kemudian research ya. Nah, kalau research di sini dia berfungsi untuk mencari definisi, kemudian bisa mencari gambar dan mencari informasi lain dari teks yang diseleksi dari sumber online atau dari internet. Jadi kalau torong ketik kong ada tuh kata-kata tertentu, nah torong bisa misalnya torong ada ketik tuh ini sebetulnya DP bahasa tuh salah ya. Nah gitu, bisa orang cari di research ya. Apakah orang ada ketik tuh kata itu sebetul atau salah. Nah contoh ini kalau di Google ya, ngoni ketik di Google cara menggunakan alat kerja. Nah, dengan istilah misalnya toolkit misalnya.
Setelah ngoni enter, di situ kalau ngoni ada salah ketik, dia akan kasih tahu di Google, oh ini salah, yang seharusnya ini gitu ya. Nah, kira ngoni bisa paham itu kalau teronja browsing ya. Kalau salah ketik dia akan kasih petunjuk ya, itu research ya. Kemudian citation dan biografi ya. Nah, di sini menu ini berfungsi untuk membuat kutipan ya. Membuat kutipan, sumber dan bibliografi ya yang terdapat dalam dokumen. Nah, gitu ya. Jadi misalkan di sini orang ingin mengisikan sesuatu ya, di mana sumber itu ya. Ini kasih contoh misalnya ini insert citation ya. Di sini dia berfungsi untuk menyisipkan sumber seperti jenis dari mana buku itu berada ya. Kemudian jurnal artikel apa, kemudian di sini menu ini dapat mempermudah orang sebagai pengguna untuk bisa menyisipkan sumber dari dokumen yang sudah orang buat atau sudah orang ketik. Nah, apakah dia siapa penulisnya, tahun berapa, di kota mana dan seterusnya. Ya memang kalau untuk kamu sekarang sih belum buat net belum terlalu ngoni perlu sih ya. Yang ngoni selalu akan mau pelajari itu pasti di home, insert, design, and line out itu kebanyakan ya. Oke, kemudian tolong lanjut di caption ya. Tolong lanjut ke captions. Nah, di sini dia berfungsi untuk membuat format judul dan subjudul. Nah, jadi dia di sini membuat format judul dan subjudul. Jadi kan kalau tolong membuat tulisan berupa paper, di situ kan judulnya apa? Misalnya cara mengatasi kendaraan supaya tidak panas. Nah, itu judulnya. Nah, subjudulnya misalnya radiator. Nah, kemudian dan seterusnya. Jadi untuk membuat subjudul itu orang akan teratur dia punya tata letak yang ada di dalam dokumen. Ya, akan teratur. Jadi orang di sini tidak akan mengatur secara manual-manual. Jadi akan secara otomatis. Gitu ya. Kemudian indeks ya. Nah, indeks di sini berfungsi untuk membuat petunjuk atau indeks dokumen. Jadi kalau indeks itu kan torong akan urutkan itu, oh ini mengenai teknologi, oh ini mengenai tata boga atau perhotelan misalnya, oh ini mengenai komputer. Nah, jadi torong bisa indeks, jadi torong bisa bukan urutkan ya, torong bisa indeks ini artinya torong bisa melihat, oh ini tuh bagian yang berhubungan dengan permesinan. Oh ini berhubungan dengan kelistrikan. Nah, jadi gampang terus mencari. Jadi dari judul indeks itu yang akan terong lihat, misalnya terong mau mengetik sesuatu, terong akan diarahkan untuk memilih. Misalnya terong sementara membahas soal mesin ya. Nah, terong cari di indeks, indeksnya yang mana dia. Nah, gitu ya. Kira seperti itu. Kemudian table and audience ya. Nah, di sini tabel of audience di sini berfungsi untuk membuat tabel otoritas ya. Jadi otoritas tabel kalau maksudnya. Ini kan kalau bahasa di Inggris authorities ya. Tapi kalau terong bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia itu otoritas. Nah, kalau bahasa Indonesia otoritas misalnya siapa yang berwenang itu yang memberi, kalau di mitra itu otoritasnya siapa? Oh, bupati atau sebagai pemimpin. Nah, gitu. Kalau di kecamatan, oh camat. Nah, tapi di sini otoritas untuk membuat tabel gitu ya. Jadi mana yang diutamakan ya. Misalnya contoh ya, mark apa ini? Mark entry ya. Itu digunakan untuk memasukkan teks yang diseleksi dalam tabel audience ya. Ini orang tidak bisa buat karena tidak ada DP tabelnya. Jadi kalau benar klik di sini dia akan memilih, akan diisi di sini ya. Cuman orang kan tidak buat tabel ini. Kalau di lab ini sebenarnya asik ini sebenarnya, orang praktek. Oke, orang lanjut ke grup yang berikut ya. Oh sudah selesai ya ini. Ini benar kebut-kebut. Yang penting kamu bisa mempelajari itu.
dan tugas yang menerkase itu Ngoni bisa jawab. Jadi rangkuman untuk reference itu terdapat ada 7 grup ya. Jadi ada 7 grup. Jadi grup table and contents, ada footnote, ada research, ada caption and bibliography, ada caption, ada index, dan ada table dan outtents. Nah, gitu ya. Kemudian terakhir terus masuk di menu mailing. Jadi ada 2 aja terus. Nanti minggu depan juga terus bahas yang review dan view sekalian dengan help ya. Nah, di mailing di sini ada terdapat berapa grup ini? 1, 2, 3, ada 5 grup ya. Nah, jadi ada 5 grup toh di sini. Nah, yang pertama untuk mailing. Jadi mailing ini dia menu mailing itu secara umum dia berfungsi untuk membuat dan mengelola surat menyurat dari pengirim ke penerima surat secara perseorangan ataupun secara massal dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, jadi ini mailing ini artinya adalah pengiriman surat. Jadi mailing ya adalah pengiriman pos surat. Ya. Kalau kan kamu kan cuma kenal pasti email. Nah, email alamat surat elektronik. Nah, gitu ya kalau email. Kalau mailing di sini lain lagi ya. Walaupun sebenarnya hampir-hampir sama ini ya. Cuman mailing di sini lebih diutamakan untuk mengirim bukan mengirim ya, untuk dicetak atau di print. Jadi nanti tolong kalau mau ketik surat, ketika mau print envelope contoh ya, karena di sini juga ada DP aturan untuk membuat envelope ya di sini ya, di create di sini. Di situ orang nggak perlu mengetikkan alamat yang atau siapa yang mau dituju terlalu banyak ya. Jadi orang so input satu kali kemudian print akan berjalan secara otomatis, nah gitu ya. Jadi di sini Mner tidak jelaskan secara rinci. Nanti Mner akan membuat video seperti Mner bilang tadi. Di sini Mner akan jelaskan. Kemudian kamu akan nanti paham itu ke depan. Nah di sini dia ada grup create ya. Jadi kalau create di sini berarti membuat ya. Jadi DP menu kalau create itu DP fungsi adalah untuk membuat atau merancang atau mendesain ya format dalam dalam envelope ya, ini create ya. Ini kasih contoh satu aja. Kemudian start mailing ya. Nah, kalau start mailing di sini adalah grup yang terdapat di menu mailing ya, yang terdapat di menu mailing yang fungsinya untuk membuat surat massal dengan banyak penerima. Jadi kalau surat massal ya akan dikirim kepada beberapa orang. Ya. Jadi misalnya satu surat ya dikirim Pak Ngoni, misalnya kamu waktu lalu itu bagi mereka yang belum vaksin segera datang di sekolah, gitu toh. Jadi ada taruh di grup. Jadi satu surat ditujukan kepada semua yang ada di dalam grup itu. Nah, terutama yang dituju misalnya kamu soal vaksin. Dan ini orang akan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, gitu ya. Tapi kan orang belum bahas itu. Yang setidaknya di sini kamu sudah kotek begini kan kalau mau membuat surat massal. Nanti kalau waktu oke, orang praktek di lab ini. Kemudian write and insert field ya. Namanya write. Write apa? Menulis. Insert field. Ya. Jadi write dan insert field ini itu merupakan grup dari mailings untuk menulis, menyunting dan memeriksa pos surat sebelum dikirim. Ya, jadi sebelum dikirim, jadi di sini write. Jadi kalau apa yang torong tulis itu torong mau lihat dulu. Kira-kira yang torong buat itu sudah betul atau masih salah, gitu ya. Jadi di sini yang ada beberapa sub menunya, ya. Tetapi secara inti dia di sini adalah untuk menulis, kemudian bisa menyunting dan memeriksa, ya gitu ya. Kemudian kedua terakhir preview result, ya.
Jadi preview itu berarti salah satu bagian grup dari menu mailings ini, dia berfungsi untuk meninjau ulang atau bisa memeriksa kembali surat yang telah kita buat sebelum dikirim. Jadi sebelum Toro mau kirim tuh surat itu diperiksa. Apakah tuh surat itu alamatnya sudah betul, kemudian penulisannya sudah betul. Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan preview result. Nah, kalau mau pernah pakai komputer ya, kalau mau print ya, ketika Toro ketik Ctrl P itu akan muncul di monitor itu tata letak dari Toro P pengetikan itu ya, seperti ya bagaimana ya. Apakah DP tampilan itu mau kena di kertas atau nyanda gitu ya. Oke. Jadi ya kemudian terakhir finish. Nah, jadi ketika terong sudah selesai membuat mailings di sini atau membuat surat, sudah selesai membuat envelope, maka ketika untuk eksekusinya ya adalah masuk di finish. Jadi di sini finish di sini dia berfungsi untuk mengakhiri pembuatan pos surat dengan cara misalnya Toro akan kirim ya, saya Toro bisa online kirim atau Toro akan cetak atau Toro print itu mailings ya. Dan kira demikian walaupun hanya begitu cepatnya sampaikan penghuni karena kalau di kelas tadi kan nyanda ada visual ya agak apa juga. Nanti sebentar kirim di grup kelas ini materi. Nanti kalau ngoni rasa cepat nanti ngoni ulang-ulang Jo. Oke, jadi demikian torong pertemuan singkat hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu semua ya. Karena di sini juga ada ini yang untuk laporan-laporan KBM itu benar taruh di sini. Dan kita akan akhiri dan nanti orang baku dapat ulang di hari hari Rabu lagi ya. Hari Rabu seperti biasanya. Nanti lihat perkembangan seperti apa. Semoga kalau ini COVID so habis, orang so boleh 1 kali masuk kelas. Boleh begitu semua? Boleh bener. Boleh bener. Oke. Dan jangan lupa tuh yang ada pesan tadi di kelas itu, ya itu benar YouTube itu jangan lupa ngoni kasih tanda karena benar mau bikin video ini hari Sabtu, kemungkinan nepe waktu hari Sabtu untuk mau rekaman. Kemudiannya mungkin kisaran Sabtu sore itu so bisa ngoni akses. Jadi ada notifikasi akan muncul. Ya, yang Anda hadir ini siapa yang belum isi nama? Jangan-jangan ada yang belum isi nama ini. Nah, mudah-mudahan sudah ya. Oke, jadi demikian orang. Jadi nanti baku dapat hari hari Rabu. Ya. Terus dia ada suruh ada suruh